بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Habil, salah seorang putra Nabi Adam yang berakhlak mulia, meminta izin untuk pergi ke hutan berburu binatang liar. Adam tahu akan bahaya yang mungkin terjadi. Ia merasa takut akan keselamatan putranya. Tetapi akhirnya, setelah Habil terus membujuk, Adam mengizinkan dengan syarat Habil segera kembali ke rumah sebelum hari menjadi gelap. Demikianlah, karena merasa gembira dengan pengalaman berburu pertamanya, Habil pun berangkat pagi-pagi sekali. Hari ini keluargaku akan berpesta. Mana buruannya ya? Seekor rusa yang cekatan pun muncul. Tetapi ada yang aneh. Rusa itu tetap tenang dan tidak takut sama sekali. Seolah-olah ia tengah menunggu kedatangan seseorang. Salam wahai temanku yang cantik. Habil pun segera mengejar buruannya. Habil tertegun sejenak, kemudian segera menenangkan dirinya dan melanjutkan kembali perburuannya.
Dengan kehebatan dan keahlian seorang pemburu yang berpengalaman, Habil segera menemukan buruannya. Habil bisa merasakan jantungnya berdebar semakin cepat dan tangannya mulai bergetar. Dia bisa merasakan ketakutan rusa tersebut ketika ia semakin mendekat. Walau begitu, ini adalah perburuan pertamanya, dan ia ragu apakah ia memiliki keberanian untuk memukul mati hewan secantik itu. Habil terus memburu, dan rusa itu dengan ketakutan mundur menjauhi Habil. Tiba-tiba rusa itu berhenti, seolah ia menyerah pada nasibnya. Habil sudah benar-benar siap untuk menyerang. Namun dia kembali tertegun ketika melihat anak rusa itu muncul. Sambil menarik nafas panjang, Habil bersyukur karena ia tidak membunuh rusa itu ketika anaknya berada di sisinya. Dia merasa tidak tega untuk membunuh rusa itu. Aku hampir membunuhmu. Ternyata kau punya anak. Aku senang tidak jadi melemparkan tombakku. Hampir saja aku membuat anakmu menjadi piatu. Hampir saja. Hah? Habil bingung sehingga tidak mendengar sekawanan rusa muncul di belakangnya. Dengan serta-merta, Habil merasa bahwa ia harus menyelamatkan diri. Dan Habil terus berlari untuk menghindar dari serbuan rusa-rusa itu. Kejadian yang dialaminya di hutan membuat Habil terlambat tiba di rumah. Sehingga begitu ia sampai di rumah, hari sudah gelap. Nabi Adam yang tengah menunggu kedatangan Habil tentu saja sangat mengkhawatirkan keselamatan putranya yang sampai saat ini belum kembali. Tapi Qabil, putra tertua Adam, ternyata tidak begitu peduli pada keselamatan Habil. Ia malah berharap bahwa Habil tidak akan berhasil dalam berburu. Qabil yakin bahwa ia lebih baik dalam berburu dibandingkan dengan Habil saudaranya. Karena adanya kedengkian dan kebencian dalam hatinya, ia sangat berharap Habil gagal. Akhirnya kau kembali juga. Ayah begitu mengkhawatirkanmu. Kupikir ini perburuan pertama dan terakhirku. Kalian tidak perlu khawatir. Sudah begitu lama kau di hutan, tapi kau malah kembali dengan tangan hampa. Aku hampir saja kehilangan nyawaku di sana. Aku diserang oleh rusa. Kupikir kau berkelahi dengan singa, dengan tangan kosong. Qabil, sudahlah. Apa ayah marah padaku? Tenanglah, dia tidak akan marah pada anak emasnya. Dia hanya akan marah jika aku yang melakukan hal seperti itu. Apa maksudmu? Kenapa ayah harus marah padamu dan tidak padaku? Memangnya kenapa? Karena kau adalah anak sayangannya, anak baik, begitu kan?
kamu tidak pernah berbuat salah. Kamu ini adalah buah hatinya. Qabil saudaraku, itu tidak benar, Qabil. Ayah mencintai kita berdua. Dia akan sedih mendengar hal itu. Aku juga mencintainya. Tapi seperti biasanya, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau pikir aku tidak lihat? Beda sekali ayah memperlakukanmu. Aku tidak percaya kau berkata seperti ini. Apa maksudmu membeda-bedakan? Dia memperlakukan kita benar-benar sama. 2 hari yang lalu, aku memohon untuk berburu, tapi tidak diizinkan. Malah kau yang diizinkan. Jadi berhentilah berpura-pura, seolah kau tidak paham apa yang kukatakan. Tapi waktu itu sedang ada banjir besar. Semua persediaan makanan kita habis. Kita akan mati kelaparan jika tidak bekerja keras mengisi persediaan makanan. Itulah alasanku untuk pergi berburu. Aku hanya ingin membantu, tapi karena dia membenciku, dia tidak mengizinkanku. Itu tidak adil. Ayah mengkhawatirkanmu. Ia sayang padamu. Aku juga sayang padanya, tapi ia akan lebih memperhatikanku jika kau tidak merusaknya. Kau tidak serius dengan ucapanmu itu, kan? Sebaiknya kita segera pergi sebelum ayah mengkhawatirkan kita berdua. Nabi Adam adalah seorang ayah yang penuh kasih, yang mencintai kedua anaknya. Tetapi ia tahu bahwa dalam hati Qabil berkobar rasa iri yang dipicu oleh bisikan setan yang membuatnya menjadi jahat. Adam mencoba melunakkan hatinya dengan memberinya pekerjaan menanam gandum. Dengan harapan cara itu akan membuat pribadinya yang kasar menjadi lembut. Demikian pula untuk membantu Habil mempertahankan sifat sabarnya, Adam memberinya pekerjaan memelihara ternak. Tapi bisikan setan terus-menerus menghasut pikiran Qabil. Karena tidak mampu menolak pengaruh setan, Qabil sering mengikuti bisikan itu. Tapi tidak ada yang mengira bahwa setan akan menyesatkannya begitu jauh. Qabil, sekeras apapun usaha untuk menjadi anak baik, tetap saja ayahmu akan lebih mencintai Habil daripada dirimu. Kau harus melupakannya sebagai saudaramu, atau seluruh keluargamu akan memusuhimu. Suatu hari, Nabi Adam memanggil putra-putranya dan memberitahu mereka supaya berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini merupakan ujian untuk melihat siapakah di antara mereka yang terbaik dalam berkurban. Kedua putranya harus meninggalkan sebagian hasil kerja keras mereka di atas bukit yang telah ditentukan. Tanpa ragu, Habil pun memilih domba terbaiknya. Dengan senang hati kuberikan semua yang kupunya kepada Allah, karena ialah yang mengkaruniakan semua yang aku punya. Sayangnya, Qabil tidak mempunyai cara berpikir yang sama. Kenapa aku harus memberikan tanaman terbaikku? Padahal, aku telah bersusah payah menanamnya. Tapi, kalau aku tidak memberikan apa-apa, ayah akan menyebutku zolim. Aku pikir, kalau aku meletakkan buah-buahan busuk, pasti tidak akan ada yang tahu. Dan ayah pasti tidak akan meremehkanku lagi. Ternyata akalku ini cerdik juga ya. Qabil pun sampai ke bukit tempat meletakkan kurban. Saat itu suara hatinya mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan ia hampir saja mengurungkan maksud buruknya. Qabil tidak tahu bahwa Allah melihat segala tindakannya dan mengetahui niat jahat dalam hatinya. Akhirnya ia pun melanjutkan meletakkan buah-buahan busuk tersebut. Ya Allah, terimalah kurbanku ini, maafkanlah kesalahanku, dan tunjukilah ibuku, ayahku, dan saudaraku ke jalan yang benar. Beberapa saat kemudian, Nabi Adam memberitahu anak-anaknya bahwa Allah telah menerima kurban Habil dan tidak menerima kurban Qabil. Akibatnya Qabil merasa bahwa ia telah diperlakukan tidak adil. Nabi Adam menjelaskan padanya bahwa tindakannya selalu dilihat oleh Allah
yang maha melihat dan maha mendengar setiap gerakan yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita rahasiakan darinya. Meskipun kecewa pada dirinya sendiri, perasaan bersalah Qabil segera digantikan oleh hasutan setan kepadanya. Lihat kan, Habil yang pilih lagi. Sekarang jika ada orang yang menyingkirkannya, siapa yang tahu? Kamu tahu kan bahwa kau bisa melakukannya diam-diam dan tidak akan ada yang menyalahkannya. Singkirkan dia, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Iya, aku akan melakukannya. Aku akan membunuh Habil. Kenapa kau diam saja? Atau kau masih kesal dengan apa yang telah terjadi? Katakan. Sekarang aku akan membunuhmu. Hah? Membunuhku? Qabil, itu tidak lucu. Jangan bercanda. Lalu kenapa kau membawa batu di tanganmu? Katakan. Seharusnya dari dulu kau sudah kusingkirkan. Apa yang kau ucapkan? Kita ini putra Nabi yang agung. Kita bersaudara. Saudaraku, apa kau sudah lupa hal itu? Kalau kita besar bersama-sama, lalu kenapa kau tega ingin membunuhku? Saudara, kau bukan saudaraku. Kau adalah musuh terbesarku. Aku sudah muak karena kau memperlakukanku seperti orang bodoh. Aku tidak mengerti. Yang bisa aku lakukan hanyalah menjadi saudara terbaik. Meskipun kau melayangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama padamu. Sial! Habil sangat sedih atas kejadian hari itu. Dia baru menyadari betapa dengki saudaranya kepadanya. Jika ia merasa sedih atau sedang bimbang, ia suka mendaki bukit di mana ia bisa menyendiri untuk memikirkan dan menemukan kedamaian. Tapi tidak hari ini. Ketenangan dan kedamaian yang akan menghiburnya tak ditemukannya dimanapun. Hati dan pikirannya dilanda gundah. Dengan putus asa ia ingin bercerita kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Tapi ia tidak ingin ayahnya menjadi khawatir. Tidak, ini adalah masalah yang harus dipecahkannya sendiri. Ia berharap setelah beberapa hari Qabil akan tenang untuk kemudian dapat bersama-sama Qabil membasmi pikiran jahat yang melandanya. Kau mendengar sesuatu, Qabil? Aku yakin itu singa atau harimau pemangsa manusia. Sebaiknya kita pergi dari sini. Jangan katakan kalau kau ini seorang penakut. Baiklah, tapi ini saat yang tepat untuk pergi sebelum semuanya terlambat. Jangan berisik, tenanglah. Ia mungkin tidak melewati jalan ini. Dan jika benar ia lewat, kita tidak akan sempat beranjak dari sini. Sekarang kurasa kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi sebelum binatang itu menerkam kita. Jangan manja, Habil. Apa kau ingin mendatangi singa pemakan manusia? Seekor macan tutul. Sepertinya sendirian. Sekarang kau lihat dan pelajari bagaimana pemburu sejati menghabisi binatang ini. Dan ayah akan bangga padaku. Dan seluruh binatang di sini akan takluk padaku. Jangan, Qabil. Ini terlalu berbahaya. Minggir kau! Jadi kau berani mengikutiku?
Kemarilah macan jelek, kau belum tahu siapa aku kan? Aku adalah Qabil. Semua yang hidup di hutan ini harus tunduk padaku. Aku Qabil. Akan kubuat kalung dari gigi-gigimu yang tajam, dan akan kubuat baju dari kulitmu yang belang. Kau pikir kau kuat? Tapi kau belum menghadapiku. Aku adalah yang terkuat. Aku pemburu hebat. Aku Qabil. Aku adalah pemburu yang hebat. Prajurit yang hebat yang akan segera menghabisi nyawamu, macan jelek. Ayo maju. Akan kubuat kau tidak berdaya. Aku pemburu yang hebat. Majulah kau, macan jelek. Habil. Habil, tolong aku. Singkirkan macan ini. Aku tidak ingin mati, Habil. Tolong aku. Tolong aku, Habil. Habil, tolong aku. Tolong aku. Habil. Mati kau macan! Kau telah menyelamatkan nyawaku. Suatu hari akan kubalas jasamu. Jangan bilang pada ayah. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Qabil! Qabil, tolong aku! Tolong pegang batang pohon itu! Qabil, tolong aku! Tolong pegang! Qabil, tolong aku! Kalau tidak aku akan jatuh! Qabil! Tolong aku, Qabil! Pegang pohon itu! Qabil, tolong aku! Qabil! Qabil! Qabil, tolong aku! Qabil! Qabil, tolong aku! Qabil! Qabil! Qabil, kenapa tidak mau menolongku? Apakah kebencianmu begitu besar hingga ingin membiarkan aku mati? Aku tidak akan menolongmu. Aku pikir kau bisa dapat pelajaran jika bisa menyelesaikan masalahmu ini. Kupikir kau bisa. Tapi aku sudah pernah menghadapi masalah yang lebih buruk dari ini. Kalau kau tidak ingin membantuku, apa gunanya? Berhenti merengek. Jika jatuh, kau tidak akan terbunuh. Aku selalu berusaha membantumu jika kau membutuhkanku. Kenapa kau tidak melakukan hal yang sama untukku? Setiap hari aku selalu berdoa pada Allah untuk membantumu berpaling dari pikiran jahat tentang aku. Kau tidak menyadarinya. Kau bilang apa? Apa salahku? Jika aku pernah melakukan sesuatu yang menyakiti atau membuatmu kesal, seharusnya kau katakan saja padaku. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Aku ingat saat-saat bahagia kita ketika kita masih sangat muda. Sekarang segalanya berubah. Kenapa? Apa sudah kau katakan pada ayah apa yang terjadi kemarin? Lupakan kemarin. Sekarang aku ingin membicarakan yang akan kita hadapi saat ini. Lupakanlah. Aku tidak percaya kau tidak mengatakannya. Karena itulah kesempatan terbesarmu untuk membuatnya mencintai dirimu sendiri. Membuatnya mencintai diriku. Kenapa kau bicara seperti itu? Ayah mencintai kita berdua. Kau pikir kurbanmu tidak diterima karena dia tidak mencintaimu? Dia telah menjelaskan bahwa ini adalah ujian dan pelajaran untuk masa yang akan datang. Tidakkah kau lihat kalau ia ingin agar kita bahagia? Bahagia katamu? Lalu kenapa aku selalu diberikan pekerjaan yang keras, sedangkan kau diberi pekerjaan yang begitu mudah? Qabil, jika kau ingin bertukar pekerjaan, kau boleh menggantikanku kalau itu membuatmu senang. Aku tidak keberatan kalau itu maumu. Semua itu ayah yang memutuskannya. Kau bisa mendapatkan pekerjaan yang mudah karena kau anak sayangannya. Sedangkan aku apa? Yang aku inginkan tidak pernah dipikirkan oleh ayah. Kalau memang yakin tentang itu, kenapa kau tidak mengutarakan perasaanmu padanya? Kenapa kau harus mengeluh? Apa gunanya? Ayah tidak pernah punya waktu untukku. Sudahlah.
Yang paling ditakutkan Habil adalah kalau hati Qabil yang kelam hanya akan mencelakakan dan mengecewakan dirinya sendiri. Setiap malam ia dihantui oleh kematian dan ketakutan dalam mimpinya. Qabil! Qabil! Apa kau bisa mendengarku? Qabil! Dengarlah aku, Qabil! Qabil! Kau harus bangun segera dan selamat! Bangun, Qabil! Qabil, ada yang kau mati! Aku tidak ingin melihat mereka itu! Qabil, menjauhlah! Aku tidak ingin kau mati, Qabil! Ayo, bangunlah! Bangunlah, Qabil! Dengarkan aku! Qabil! Bangunlah, Qabil! Qabil! Aku tidak ingin kau mati, Qabil! 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 Bangunlah! Qabil! Qabil! Aku tidak ingin kau meneraka, Qabil! Ayo bangunlah! Qabil! 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 Pada hari yang menentukan ini, langit akan menyaksikan kejahatan pertama berupa pembunuhan berdarah dingin. Hari ini, seorang kakak akan tanpa ampun melenyapkan kehidupan saudaranya tanpa alasan. Aku yakin kau bisa menjauhkan dirimu dari bisikan jahat setan. Jangan pura-pura tidak bersalah. Semua ini adalah salahmu. Semua keluarga memusuhiku. Kau juga tahu, ini salah besar. Ibu dan ayah tidak pernah mengesampingkanmu. Dan sekalipun aku selalu berusaha membantu, kau selalu memperlakukanku seperti musuh. Itu karena kau sudah menghasut semua orang agar mereka berpikir bahwa kau ini orang suci. Padahal aku tahu kau adalah pembohong. Jika orang bisa melihatmu, kurbanku akan diterima. Aku melihat kurbanmu, semuanya busuk. Allah hanya akan menerima kurban dari orang yang jujur. Kau tidak bisa menyalahkanku karena kurbanmu. Aku tidak butuh ucapanmu. Aku benar-benar tidak membutuhkan itu. Aku sangat benci pada dirimu. Kau tidak membenciku, Qabil. Kau hanya membenci dirimu sendiri. Kau mau tahu, bila kau mati, aku akan tentram. Kalau ingin membunuhku, lakukanlah. Tapi aku tidak akan melawanmu. Dasar munafik, pura-pura tidak berdosa. Semua keluarga memusuhiku karena kau. Kalau memang itu keinginanmu, bawalah dosaku dan dosamu ke neraka. Karena itulah hukuman untuk kejahatanmu. Semoga Allah mengampunimu. Sudahlah, aku sudah mau padamu. Tutup mulutmu itu. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Aku bersalah.
Penyebab rasa iri Qabil yang membabi buta telah pergi selamanya. Dalam kesendirian dan putus asa, ia merasa bahwa seluruh dunia telah meninggalkannya. Habil yang hidup dalam kebenaran hanya mendoakan saudaranya dengan doa yang baik dan menjadi jiwa pertama yang terbunuh. Cahaya kebaikan telah tercermin dalam diri Habil, sedangkan gelapnya kejahatan ada dalam diri Qabil. Habil, bangun. Habil, bangun Habil. Habil, dengarkan aku. Sudahlah, ya ampun, apa yang kulakukan? Apa aku sudah membunuh adikku sendiri? Goncangan jiwa karena apa yang sudah dilakukannya mulai menghantui Qabil. Dalam takut dan kesendirian, ia menjadi putus asa ketika bayang-bayang wajah ayahnya mulai meresahkannya. Dia pun berencana untuk mencoba membuat kebohongan yang meyakinkan untuk diceritakan pada ayahnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang telah ia lakukan. Tapi tetap saja, ia merasa bahwa ialah yang benar dan saudaranya lah yang salah. Saat ini menyembunyikan mayat adiknya adalah hal terpenting baginya. Ia memutuskan untuk membawa mayat saudaranya ke hutan, tapi itu sulit karena mayat itu mulai membusuk dan dingin. Ia menyeretnya sejauh yang ia bisa. Ia harus menyembunyikan kejahatannya, tapi bagaimana? Biasanya malam menyembunyikan keindahannya ketika telah menjelang. Tapi malam ini, isi hutan seolah berteriak memaki Qabil, terus-menerus menyebutnya seorang pembunuh. Karena dihantui perasaan bersalah, Qabil memohon agar semua itu tidak pernah terjadi. Seharusnya ia ada di rumah bersama keluarganya, tanpa rasa putus asa dan kesendirian. Ia mengumpulkan tenaganya dan mulai menyeret mayat itu kembali. Ia takut kalau ayahnya mencari dan menemukannya. Ia harus pergi sejauh mungkin. Ia pun sampai ke kaki bukit. Sekarang ia merasa mual dan lemah. Hutan yang dulu bersahabat, tempat ia tumbuh dewasa, sekarang seolah sangkar yang memenjarakannya. Hari berikutnya pun tidak ada bedanya. Ia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mayat adiknya itu. Rasa bingung, marah, dan bersalah yang ada dalam dirinya karena dia telah melakukan kejahatan pertama yang tega membunuh adiknya, terus-menerus menyiksa dirinya. Ya Allah, betapa bodohnya aku. Sehingga perlu seekor burung gagak untuk menunjukkan caranya. Qabil mengubur saudaranya di kaki bukit. Ia lega sekaligus sedih karena harus meninggalkan saudaranya sendiri.
Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa pulang lagi dan telah kehilangan saudara maupun keluarganya. Jika ia kembali, penjelasan apa yang bisa diberikannya pada ayahnya? Ia harus pergi. Hanya itu cara yang masuk akal. Ia mencoba membenarkan apa yang telah terjadi. Mula-mula ia mengakui bahwa Habil adalah orang yang saleh. Tapi ia merasa bahwa Habil bersalah dan pantas mati. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia telah cukup memperingatkan Habil, dan karena kesalahannya lah semua ini terjadi. Iya, Qabil yakin bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Karena dibutakan oleh kesombongannya, ia menolak bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya. Qabil pergi jauh dari rumahnya, jauh dari kemungkinan ditemukan oleh ayahnya lagi. Qabil adalah orang pertama yang melakukan pembunuhan, dan perbuatan ini telah diwariskannya pada sejarah manusia. Ratusan bahkan ribuan Qabil terus muncul sepanjang waktu. Pembunuhan tanpa ampun atau rasa belas kasihan. Qabil-Qabil telah menemukan senjata pemusnah massal yang tanpa pilih sasaran membunuh banyak pria, wanita, dan anak-anak yang tidak berdosa. Setiap orang yang melakukan, mereka merasa yakin telah melakukan hal yang benar dan sah. Mereka telah mewarisi sifat dan karakter dari Qabil. Ini adalah takdir umat manusia hingga hari pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.